Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horror. Jadi seperti biasa saya akan mencoba menginap atau bermalam di sebuah lokasi yang katanya angker. Nah Sobat Horor, kali ini saya sedang berada di wilayah Jawa Barat, tepatnya ada di Kabupaten Majalengka Sobat Horor ya. Dan ini saya mau menuju ke lokasinya itu harus melewati seperti kayak gini dulu Sobat Horor ya. Banyak banget pohon pisang Sobat Horor ya di sini. Dan ini jujur horor banget nih kalau malam Sobat Horor ya. Ini kalau malam saya lewat sini Sobat Horor ya, ini pasti horor banget. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 4:30 sore. Dan sekarang ini tuh saya ingin mengunjungi sebuah lokasi yang katanya itu ada hubungannya sama dukun-dukun yang bodong dan sampai merenggut nyawa korban Sobat Horor. Jadi memang apa ya, kalau misalnya kita langsung melihat dengan yang namanya dukun dan dukun, itu pasti langsung keinget sama yang namanya pesulap merah sebetulnya. Ya tapi bener juga, maksudnya yang dilakukan oleh pesulap merah kan mengingatkan kita bahwa kita jangan percaya dukun ya. Soalnya yang dukun-dukun di wilayah Jawa Barat memang jujur banyak banget sebetulnya. Memang dibanding di Jawa Timur, Jawa Tengah, memang di area Jawa Barat banyak sekali dukun-dukun yang berkedok-kedok yang ya gitu tau lah cara ibaratkan mencari uang dan lain-lainnya, itu yang dengan cara yang menurut aku tuh nggak bener gitu sebetulnya. Dan di wilayah sana yang nanti nih sebetulnya saya masuk lebih dalam sana, itu ada sebuah tempat atau sebuah wilayah yang katanya diduga itu sebagai praktek dukun sebetulnya. Ya bukan sebuah kayak tempat, cuma wilayahnya itu dipakai praktek dukun. Ya kalau orang Jaksel bilangnya hidden gem sebetulnya. Jadi di sana itu dipraktek dukun dan membayar dari ini untuk, dan juga nanti ada persyaratannya itu untuk bersetubuh kayak gitu, sampai ada yang dibunuh juga. Wah gila sih, sampai ada korban pokoknya itu, sampai ada korban. Katanya itu arwah korbannya malah penasaran Sobat Horor. Maka dari itu saya itu dapat informasi dari orang-orang, saya cari tahu, dan memang katanya itu di daerah sini juga ada, makanya tuh masuk sana lagi Sobat Horor. Dan ketika melewatinya itu harus melewati tempat-tempat seperti ini dulu Sobat Horor. Jadi ini saya ada di sebuah desa yang memang masuk lagi ke dalam banget. Cuma masih kalau di area-area sebelah sini masih terdengar suara-suara penduduk sebelah sana Sobat Horor. Karena di sebelah sana itu kan ini kan langsung sungai Sobat Horor. Terus sebelah sana itu ada penduduk juga. Jadi saya harus langsung cepat sebelum malam ya. Karena kalau udah malam saya masih lewatin jalan-jalan seperti ini Sobat Horor. Yang ada saya bisa langsung diikuti berapa ribuan pocong Sobat Horor. Kalian bisa lihat ya, ini isinya pohon pisang semua. Oke lah Sobat Horor, semoga saya bisa menemukan lokasinya. Dan katanya itu arwahnya tuh penasaran dan minta ditenangkan. Berarti kan dalam hati itu mungkin ya, itu mungkin dalam hati tubuhnya itu masih ada yang ya kalian tahu lah dimutilasi atau apa, aku juga kurang tahu ya. Karena kan rata-rata kan orang itu sedeng Sobat Horor, kalau udah berkedok-kedok seperti itu Sobat Horor, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang gitu loh. Gila, ini horor banget sumpah. Oke Sobat Horor, ini jujur ini horor banget, tapi aku bingung mau lewat mana. Cuma ya udah, yang penting terabas aja Sobat Horor ya. Jangan lupa like ya, jangan lupa like sebanyak-banyaknya ya. Kalau like-nya lebih dari 2000, saya langsung cari tempat-tempat yang lebih gila lagi. Oke, let's go. Sobat Horor, setelah melewati kebun-kebun seperti tadi, dan saya disambut oleh ladang seperti ini Sobat Horor ya, yang banyak ilalangnya. Dan ini jujur ini buntu Sobat Horor, saya bingung harus kemana. Dan otomatis ini saya harus melewati ini nih Sobat Horor nih.
Sebentar. Ini kan otomatis buntu nih sebetulnya. Dan kalian lihat nih, udah kanan kiri udah gini semua nih, beda lagi sebetulnya nih. Berarti saya harus muter sana nih sebetulnya nih. Wah. Oh ya, ini ada dupa ya, tadi dupanya sempat hancur karena saya jatuh sebetulnya. Dan nanti gunanya dupa ini adalah untuk ibaratkan ya, kalian tahulah gunanya dupa adalah untuk berinteraksi dengan mereka-mereka yang tidak terlihat sebetulnya. Dan semoga aja dengan saya menyalakan dupa ini memancing mereka-mereka para arwah itu untuk datang menghampiri saya dan coba berkomunikasi. Ya semoga bisa terjadi sebetulnya. Ini tinggal saya cari dong, ini di mana ini sebetulnya nih. Jalannya buntu sebetulnya. Ini saya tak muter aja nih sebetulnya. Let's go. Oke Sobat Horor, jadi setelah tadi saya jalan lumayan jauh Sobat Horor ya, dan saya tuh mencurigai tempat ini Sobat Horor ya. Karena tempat ini tuh yang sangat berbeda dibanding tempat-tempat yang lain. Kalian bisa cermati dan amati Sobat Horor ya. Seperti kayak masuk ke dalam rumah, auranya tuh bener-bener berbeda banget Sobat Horor. Kalau kita teliti, dan aku memutuskan untuk mencoba membersihkan yang di sini ya, saya membersihkan di sini dan coba untuk mendirikan tenda di sini Sobat Horor ya. Soalnya saya bingung tuh mau cari di mana lagi karena rata-rata semua pohonnya sama semua kecuali ini Sobat Horor ya. Ini tuh seperti tempat yang memang kayak ada apa ya, bisa buat orang-orang duduk-duduk di situ Sobat Horor. Cuma kalau saya mendirikan tenda di situ gak bisa karena atasnya sudah ada kayak apa sih namanya, kayak apa itu namanya, akar-akarnya, nggak bisa diriin tenda Sobat Horor. Dan mau nggak mau ya saya harus diriin tendanya di sini nih. Saya harus bebatin ini semua Sobat Horor ya, abisin semua Sobat Horor, dipangkasin semua nih. Tapi jujur ya, ini merinding tempat ini sumpah. Ini kalau malam bakal jadi kayak tempat portal gaib nih Sobat Horor. Oke, saya akan coba untuk bersihin rumput di sini dulu dan habis itu sendiri tenda di sini. Yuk, let's go.
Oke Sobat Horor, sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 6 sore. Jadi kalau mungkin kalau waktu Indonesia Barat ini otomatis sebentar lagi buka puasa Sobat Horor ya. Karena saya lumayan mendengar suara masjid berkumandang walaupun lumayan jauh suaranya. Dan memang kalau jam-jam segini adalah jam-jam menuju ke arah maghrib ya. Dimana adanya perbedaan lagi antara energi siang dan energi malam itu membuat manusia itu menciptakan sugesti yang enggak nih Sobat Horor ya. Dan ini juga langit, kalian bisa lihat ya, langit sudah semakin gelap, matahari semakin tidak terlihat, dan membuat bulu kuduk saya udah mulai merinding-merinding sebetulnya. Karena saya termakan sugesti. Nah, Sobat Horor, ini kenapa saya bisa memastikan bahwa lokasinya di sini? Ini kalau kata warga itu patokannya atau ancar-ancarnya itu tandanya itu seperti ada pohon-pohon yang menyelimuti, yaitu di situ tempat ritual dukunya. Katanya seperti itu. Dan sudah banyak orang meninggal di sini, banyak orang yang ditipu di sini. Dan katanya kalau orang pintar atau orang-orang pintar itu katanya yang menjaga tempat ini, makanya gak ada yang berani nyerang dukun itu. Katanya dijaga oleh sosok tinggi besar, dan itu sininya itu katanya punya taring dan matanya berwarna merah memancar. Apalagi kalau bukan gendrowo Sobat Horor. Maka dari itu saya penasaran, akhirnya saya coba ke camp di sini ya. Dan ini persis di depan saya Sobat Horor, saya melihat ini pohon-pohon kayak akar-akar beringin seperti ini Sobat Horor ya. Dan nanti ketika sudah habis selesai aku makan, habis selesai maghrib, aku akan ajak Sobat Horor masuk ke dalam sana Sobat Horor ya. Karena jujur masuk sana itu benar-benar resiko banget sebenarnya. Tapi ya teori bodoh amat Sobat Horor ya. Let's go lah pokoknya lah ya. Kita siap-siap makan untuk buka puasa. Oke? Let's go.
Sobat Horor. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 6 kurang 5 ya. Dan emang ini azan masih berkumandang yang menandakan bahwa memang sudah buka puasa Sobat Horor ya. Dan ini saya, isinya apa? Tiba-tiba dia masuk Sobat Horor. Ya, Sobat Horor dengar ada yang masih berkumandang, berarti artinya sudah buka puasa Sobat Horor ya. Berarti saya boleh makan Sobat Horor ya. Dan tadi itu waktu saya masak itu sempat kayak gerimis-gerimis dikit Sobat Horor. Wah itu horor juga ya. Cuma nggak apa-apa lah. Jadi saya masak nasi goreng cumi Sobat Horor ya. Let's go. Makan dulu Sobat Horor. Oke Sobat Horor. Jadi cuaca tiba-tiba hujan deras. Dan ini lumayan agak bocor nih ya, sedikit doang sih, nggak terlalu banget. Jadi cuaca udah makin deras. Dan energi juga mulai berbeda ya. Kalau saya melihat secara energi mata batin, energi dari feeling saya, perasaan saya. Ketika maghrib, ketika pergantian zona itu seperti berbeda banget Sobat Horor. Kayak mereka tuh seperti kayak mulai muncul perlahan-lahan gitu Sobat Horor. Ini ya yang saya dengar, apa kalian juga dengar Sobat Horor? Ini jam menunjukkan jam 6:15. Ini saya yang dengar, apa kalian juga dengar Sobat Horor? Oke deh, saya akan coba beres-beres dulu. Tadi kan masih ada wajan yang masih kotor, saya beres-beres dulu sekalian. Saya mau perbaiki ini, kayaknya ini bocor deh sedikit deh. Soalnya kalau ini nggak diperbaiki, saya nggak bisa nginep di sini Sobat Horor. Bahaya nih. Semoga aja ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, semoga hujannya berhenti ya. Karena kalau hujan itu hawanya makin luar biasa Sobat Horor. Jangan salah, hawanya makin luar biasa Sobat Horor. Waduh. Masanya kalau berdua nggak masalah, ini sendirian itu loh, kayak rasanya tuh kayak lika-likunya itu loh, mantep banget. Di depan juga kerasa horor banget tuh ya, padahal ya biasa aja, cuma horor banget rasanya. Oke Sobat Horor, aku mau beres-beres ini dulu ya Sobat Horor ya. Habis ini aku akan ajak Sobat Horor jalan-jalan masuk ke dalam sana. Oke, penasaran? Let's go.
Oke, Sobat Horor, kembali lagi ya bersama saya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul jam 8 kurang karena tadi kita sudah melewati Isya dan sudah melewati azan maghrib, Sobat Horor ya. Dan jam-jam seperti ini sebenarnya jam-jam yang masih terbilang belum terlalu mengerikan, tapi entah kenapa Sobat Horor di sini tuh hawanya sungguh berbeda ya. Ini saya memasuki Sobat Horor ya, saya memasuki sudah area yang saya kira ini adalah area-area yang dukun-dukun itu pakai untuk menghabisi nyawa-nyawa manusia, Sobat Horor ya. Dan di sini terbilang juga cukup mengerikan karena lembabnya sini, akar-akarnya yang menjadi faktor dorongan makin luar biasa, Sobat Horor di sini ya. Overall, I feel so scary in here. Saya merasa sangat merinding di sini, Sobat Horor. Entah kenapa, mungkin ya ini karena memang secara mata saya, secara pandangan saya ini benar-benar sungguh mengerikan, Sobat Horor. Tapi ini sebelumnya saya mau disclaimer dulu, ini tuh terjadi bukan berarti yang di berita kemarin, Sobat Horor ya. Yang di berita kemarin kan sempat viral juga kan, dukun yang di Cirebon. Ini bukan, Sobat Horor. Ini yang di Majalengka yang terjadi sudah 4 tahun yang lalu, Sobat Horor ya. Ditemukan mayat di sini, Sobat Horor. Dan itu bukan cuma 1 mayat, bisa nyampe 2-3 mayat, Sobat Horor. Wah, gila banget, Sobat Horor. Nah, ini Sobat Horor bisa ngeliat bagian atas sebelah sini tuh bener-bener isinya itu akar-akar semua yang wow, gila lah pokoknya. Dan di bagian bawah ini ya cuma rumput-rumput biasa, dedaunan kecil. Tapi yang saya takut adalah bagian barangkali ada ular, Sobat Horor di sini. Tenda saya di bagian sebelah sana, Sobat Horor ya. Wah, areanya cuma segini aja, Sobat Horor. Tapi kenapa jadi kayak merinding banget ya, Sobat Horor ya? Aku rasanya merinding banget, Sobat Horor. Rasanya tuh kayak campur aduk ya, seperti nano-nano gitu loh. Oke, saya akan coba kesini, Sobat Horor ya. Barangkali kereta api, Sobat Horor. Oke lah, fine. Enggak, aku tuh pengen coba kesini barangkali ada sesuatu yang bisa terlihat, Sobat Horor ya. Hati-hati sama yang namanya ular ya, Sobat Horor. Barangkali ada sesuatu ya. Tapi yang menurut tadi saya bilang di sini tuh ada penjaga gaibnya, yaitu sosok besar. Kok merinding ya? Bentar, aku tadi dengar suara, sumpah. Halo? Sebentar. Aku dengar seperti ada suara yang menjanggal, dan itu membuat bulu kuduk saya mulai merinding sekarang, Sobat Horor. Wow. Wah, gila, Sobat Horor di sini tuh. Dan di sini juga banyak nyamuk. Tapi aku juga lupa bawa autan lagi, jadi kayak masih gigit nyamuk beberapa, Sobat Horor, cuma nggak masalah lah. Ini aku bener-bener di sekeliling ini tuh kayak ngerasa ini ku tuh kayak ada yang nyekek, kayak ada tercekik, Sobat Horor. Aku kira tadi suara tokek, Sobat Horor, karena di suaranya seperti tak gitu saya. Tapi kalau menurut kalian, Sobat Horor, orang yang meninggal karena dibunuh, orang meninggal karena kecelakaan, itu menurut kalian itu arwahnya gendayangan tuh setuju apa enggak sih, Sobat Horor? Kalau menurut kalian pribadi ya, Sobat Horor ya, kira-kira arwahnya gendayangan apa enggak? Kalau menurut kalian, orang meninggal karena dibunuh, orang meninggal karena disantet, apa orang meninggal karena dia kecelakaan, itu menurut kalian arwahnya itu gendayangan apa enggak, Sobat Horor? Wah, ini merinding sih, nggak tahu kenapa. Ketika aku melihat pandangan saya ke atas, mata saya tertuju ke atas ini benar-benar seperti dari atas tuh kayak malah melototin saya ke bawah gini, Sobat Horor. Kayak malah balas ya. Aku ngerasa kayak kalah energi sama sini. Karena ngerasa di sini ramai banget, Sobat Horor. Udah gitu banyak nyamuknya lagi. Nyamuknya sampai masuk hidung, ada apa, Sobat Horor? Jujur aku di sini nggak betah sih sebenarnya. Sebenarnya nggak betah di sini. Karena hawa di sini tuh campur aduk banget. Kalian bisa lihat ini banyak banget gini-gini. Coba gini loh, Sobat Horor ya. Yang saya akan lakukan malam ini adalah saya akan membakar dupa dan saya akan mencoba untuk fokus memanggil arwah-arwah yang ada di sini. Kalau memang dupa ini bisa memanggil dan bisa ada salah satu arwah yang berkomunikasi dengan saya malam ini, Sobat Horor, saya akan coba untuk menanyakan apa yang terjadi sebenarnya dan kenapa dia bisa meninggal, Sobat Horor. Dan apakah mereka itu benar-benar penasaran ataukah itu hanya korinya? Ya, itu yang membuat saya confused, membuat saya bingung, Sobat Horor. Oke, Sobat Horor, kayaknya cukup ya kita di sini ya jalan-jalannya, Sobat Horor ya. Karena di sini banyak nyamuk banget dan banyak hewan-hewan kecil yang masuk ke hidung, membuat saya tuh nggak betah banget di sini, Sobat Horor. Sumpah berlama-lama. Ini aja nggak tahu durasi tadi berapa, 5 menit ada ya? Gila, 5 menit tempat-tempat gini aja udah wow. Tapi kayaknya udah cukup ya untuk explore bagian sebelah sini. Dan aku akan nunjukin sama Sobat Horor di bagian sebelah sini juga ada something
sesuatu yang aku harus tunjukkan sama sobat horor. Maaf ya, ini kan tenda saya ya sobat horor ya. Nah di bagian area sebelah sini sobat horor, ini juga nggak kalah nih. Ini tuh sebenarnya sama mungkin ya. Dan disitu seperti kayak ada masuk itu, nggak tahu tuh ke arah mana. Kayak gerbang juga, tapi aku nggak tahu ini. Cuma ini nggak lebih rimbun, tapi overall ini juga buat bulu kuduk saya merinding sobat horor. Area sini tuh menakutkan juga sobat horor ya. Di bagian sebelah sana itu ada pohon-pohon tinggi lagi, tapi tidak terlihat dengan jelas sobat horor. Kalau ini tadi ya masuk sebelah sana, bisa lewat sini sobat horor. Oke, jadi saya akan tunggu lebih malam lagi sekitar jam 9-an. Habis itu saya akan coba taruh atau pasang kamera kedua saya untuk menghadap ke arah pohon ini sobat horor. Barangkali ada something ya, dan aku bakal coba nyalain dupa sobat horor ya di dalam tenda. Barangkali ada something, sesuatu yang mungkin bisa mengundang mereka bisa kesini sobat horor ya. Dan aku bisa langsung menyaksikan atau berkomunikasi dengan mereka para arwah-arwah ya, atau para hal-hal yang gaib itu bisa. Ada suara burung gagak. Kalian dengar sobat horor? Ada suara burung gagak, itu jelas banget. Di mana-mana kalau sudah ada suara burung gagak di area-area seperti ini, berarti menandakan bahwa area ini bukan area sembarangan sobat horor. Ini bukan area sembarangan. Ini area-area gelap yang dipenuhi kuasa-kuasa gelap sobat horor. Dan dulunya dipakai untuk hal-hal yang negatif. Area-area seperti ini sobat horor. Oke, saya akan pasang kamera kedua saya nanti sekitar jam 9-an. Saya akan coba untuk tenangin diri saya dulu, karena jujur saya gugup. Karena apa ya? Saya sendirian dan saya habis energi saya ketika tadi saya di dalam. Konsentrasi saya juga lumayan terbagi-bagi karena digigit nyamuk. Jadi ketika saya digigit nyamuk, kalian jangan lupa untuk give me a super thanks. Enggak bercanda-bercanda. Ya kalau kalian mau kasih nggak apa-apa, kalau enggak nggak apa-apa. Tapi energi merinding banget sumpah. Betul, jadi aku mau tunggu dulu ya, tunggu di dalam tenda dulu mungkin ya, karena di sini tuh areanya bener-bener nggak terlalu signifikan banget, nggak enak sebetulnya. Dan semoga nanti ketika jam 9 itu hewa kan makin gak enak nih, dan semoga bisa berinteraksi lah. Ngeri gimana sebetulnya, panas, main panas. Oke, jadi aku akan cerita sekilas sebetulnya ya. Di sini tuh pernah ada yang terkenal banget di warga sini, yang pernah sempat kasusnya viral banget pada tahun 2017-an lah waktu itu. Itu ada yang wanita bernama Sinta. Dia itu salah satu wanita pekerja seksual atau dibilang PSK. Dia itu mencoba ke dukun ini untuk kekayaan dan untuk kecantikan. Tetapi sama dukun ini malah dipakai, malah karena dia melakukan perlawanan. Akhirnya daripada meninggalkan jejak, dukun itu menghabisi dia dan memutilasi dia sebetulnya. Ini kasusnya itu tahun 2016an kayaknya, namanya Sinta. Nah, aku tuh penasaran sama wujudnya dia itu seperti apa. Apakah benar itu beritanya atau seperti apa? Makanya kan saya berharap banget bisa bertemu dengan arwah-arwah seperti itu sebetulnya. Cuaca habis hujan itu benar-benar mix banget ya. Halo, manusia? Ada yang siul sumpah. Halo? 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 Ada yang balas siul sumpah. Kalian denger gak? Halo? Halo, ada yang balas itu, sumpah. Aku denger. Ada denger sebetulnya. Di atas sebelah sana. Aku denger jelas banget sumpah. Di pohon ini sumpah. Hai, jika kalian memang ada di sini dan kalian merasa terganggu dengan keadaan saya, ya, kalian coba datang hadapi saya dengan mewujudkan diri Anda. Dan saya tidak takut. Saya akan nyalain dupa ya, tunggu sini. Saya akan nyalain dupa dan saya akan pasang kamera. Langsung sekarang nggak masalah. Yang penting kalian harus datang di depan saya. Oke sebetulnya kayaknya nggak perlu tunggu jam 9 kali ya. Semoga aja bisa terbukti ada yang datang. Oke sobat horor, saya akan taruh kamera kedua saya di sini, menghadap ke arah sini sobat horor ya. Karena jujur, area yang saya taruh kamera ini di bagian sebelah sini,
Yang tadi saya terdengar suara siul balik. Berarti memiliki energi yang cukup negatif saudara ya. Saya akan tutup tenda itu dan saya akan nyalakan dupa di dalam tenda saudara. Ini bakal gila banget sih sumpah. Ini ngeri. Dan nanti aku akan taruh kamera ketiga saya menghadap ke arah sebelah sana saudara. Oke, let's go. Oke sobat horor, ini adalah kamera ketiga saya. Di mana kamera ketiga ini saya akan taruh untuk fokus menghadap ke arah hutan yang tadi saya masukin sobat horor ya. Barangkali ada sesuatu nih ya, ada sesuatu yang bisa tertangkap kamera sobat horor. Oke, saya tinggal dulu sobat horor ya. Oke sobat horor, jadi saya sudah tutup semua ini bagian depan belakang dan saya sudah taruh kamera kedua di sini, kamera ketiga di sini sobat horor ya. Jujur, yang saya rasakan di sini benar-benar hawanya campur aduk ya. Ketika tadi saya coba bersiul, saya dibales siulan sama di sebelah sana sobat horor. Dan di sini lumayan banyak nyamuk. Tapi ya aku tadi udah pakai sih, jadi nggak begitu terlalu. Tapi lumayan nih masih sobat horor, masih bentul-bentul semua di sini ya. Tapi udah nggak apa-apa lah ya. Intinya teori bersyukur, teori bodo amat aja sebenarnya sih. Fokusnya adalah hanyalah ke sosok-sosok yang katanya menjadi korban dukun tersebut. Sinta ya. Sinta. Oke, saya akan coba bakar ini sobat horor deh. Saya akan coba bakar ini. Semoga aja ya, semoga nih bisa ada sesuatu something ya. Otomatis dengan aku makan ini, aku berarti nggak tidur sobat horor. Aku bakal coba untuk melakukan ini dengan nggak tidur ya. Satu dulu deh. Oke sobat horor, dupa satu sudah nyala. Seperti biasa ya, kalau dupa udah nyala sobat horor, apa ya, hawa itu langsung benar-benar langsung berbeda lagi sobat horor. Ada yang jalan belakang saya. Ada sesuatu yang jalan belakang saya. Ada sesuatu yang jalan belakang saya, sumpah. Dan itu saya nggak buat-buat. Dupa ketiga akan dibakar. Dupa kedua sudah nyala, betul deh. Oke, ketiga dupa sudah saya nyalakan sobat horor. Ya Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga, berikan saya kekuatan untuk menghadapi sosok-sosok yang ada di sini. Oke, sobat horor, saya izin untuk bersemedi, saya izin untuk menenangkan diri saya biar bisa fokus memanggil mereka yang ada di sini, sobat horor. Saya merasakan energi yang merinding setelah beberapa menit saya di sini. Dari arah sebelah sana, saya merasakan energi yang merinding. Tiba-tiba jadi kayak panas gitu. Padahal harusnya di sini tuh adem hawanya.
Ada suara. Ada suara sebentar. Ada suara sebentar. Halo? Halo? Hai. Siapapun itu. Siapapun itu. Saya mendengar suaramu. Saya mendengar suaramu. Oke. Saya mendengar suaramu. Tolong berkomunikasi dengan saya. Saya mendengar. Sebentar enggak? Sebentar enggak? Saya mendengar suaramu. Tolong bisa berkomunikasi dengan saya. Halo? Dengan siapa saya berbicara? Nangis terus saudara. Suaranya nangis terus. Sebelah sini nih. Coba di sebelah sini nih. Ini semoga nih kamera kedua saya bisa nangkap nih saudara. Sebelah sini nih. Halo? Dengan siapa saya berbicara? Nangis terus ya dia. Tungguin aja deh mau kemana. Silakan berbicara apapun itu, silakan berbicara apapun itu, silakan berbicara apapun itu. Silakan. Saya tidak pernah mengganggu kalian, tapi saya hanya ingin berkomunikasi dengan kalian apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kenapa kamu? Kenapa? Suaranya nggak jelas betul, suaranya nggak jelas. Yang saya dengar adalah dia tadi ngomong kalau nggak salah saya, tapi nangis lagi, nangis sangat dengar nangis nih. Dia ada di depan sini sebetulnya, ada di depan sini. Saya mendengar dengan jelas banget nih. Kalian jelas nggak dengarnya? Loh, jangan pergi. Aduh, astaga, hilang. Suaranya tadi tiba-tiba kayak cecek-cecek sana sebetulnya. Gak gampang komunikasi sama arwah itu. Gak gampang. Mau saya pakai apapun ini gak gampang. Total dari tadi saya coba untuk bersemedi sampai sekarang kemungkinan setengah jam. Berarti sekarang kemungkinan sekarang ini jam menunjukkan jam berapa ini berarti? 9 ada kali ya. Tapi aku mau coba taruh kamera ketiga itu di depan sana terus nggak aku matiin, coba aku mau tahu seperti apa ya sebenarnya. Ini aku biarin aja. Aku mau coba taruh di sebelah kamera ketiga sebenarnya. Oke, jadi dupa udah aku taruh di kamera ketiga. Entah itu apa yang akan terjadi di sana. Tapi aku mencoba untuk menetralkan diri saya biar mereka bisa berinteraksi dengan orang. Jadi dengan gampang sebenarnya.